Setiap hari kita menghasilkan berbagai jenis sampah dari aktivitas sehari-hari, seperti botol plastik, kemasan makanan, kantong plastik, dan barang berbahan anorganik lainnya. Berbeda dengan sampah organik, sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini dapat menumpuk, mencemari lingkungan, dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaan sampah anorganik harus dimulai dari hal sederhana, yaitu memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami dulu mengenali jenis sampah yang termasuk ke dalam kategori sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan non-hayati dan sulit terurai secara alami. Contohnya seperti botol plastik, kemasan makanan dan minuman, kantong plastik, kaleng, kaca, serta berbagai barang berbahan sintetis lainnya. Dengan mengenali jenisnya, kita dapat lebih mudah memilah sampah dan menentukan cara pengelolaan yang tepat agar sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali dan tidak berakhir mencemari lingkungan. Setelah mengenal jenis sampah anorganik, kita perlu memahami dampaknya apabila tidak dikelola dengan baik. Sampah anorganik yang dibuang sembarangan dapat menumpuk di lingkungan, mencemari tanah dan air, menyumbat saluran air, serta mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, sampah seperti plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat berubah menjadi mikroplastik yang berpotensi membahayakan ekosistem. Karena itu, pengelolaan sampah anorganik bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk melindungi lingkungan bagi kehidupan saat ini dan generasi mendatang. Mengingat bahwa dampak lingkungan yang begitu besar terhadap lingkungan, maka kita harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang lebih bijak melalui konsep 5R. Pertama, reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai, terutama yang sulit terurai seperti plastik. Kedua, reuse atau menggunakan kembali, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan agar tidak langsung menjadi sampah. Ketiga, recycle atau mendaur ulang, yaitu mengolah kembali sampah anorganik menjadi produk atau bahan yang memiliki nilai manfaat. Keempat, replace atau mengganti, yaitu memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti barang yang berpotensi menjadi sampah. Kelima, recover atau mengambil kembali manfaat, yaitu memanfaatkan material yang masih memiliki nilai guna atau nilai ekonomi. Dengan menerapkan prinsip 5R, sampah anorganik tidak hanya berkurang, tetapi juga dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah anorganik, masih banyak kebiasaan yang tanpa disadari justru memperburuk kondisi lingkungan. Salah satunya adalah mencampur semua jenis sampah menjadi satu, sehingga sulit untuk dipilah dan didaur ulang.
Kebiasaan lain yang sering dilakukan adalah membakar sampah plastik yang dapat menghasilkan asap berbahaya bagi kesehatan dan mencemari udara. Selain itu, membuang sampah ke sungai atau membiarkannya menumpuk juga dapat menyebabkan pencemaran dan berpotensi menimbulkan banjir. Padahal jika dikelola dengan benar melalui pemilahan dan penyaluran ke tempat pengelolaan yang tepat, sampah anorganik justru dapat menjadi sumber manfaat. Pengelolaan sampah anorganik tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat. Setiap rumah tangga memiliki peran penting sebagai sumber utama penghasil sampah, sehingga kebiasaan memilah dan mengelola sampah harus dimulai dari rumah. Selain itu, peran masyarakat juga dapat diperkuat melalui kerjasama di lingkungan RT, RW, sekolah, dan komunitas untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti bank sampah atau kegiatan daur ulang. Dengan keterlibatan semua pihak, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa sampah anorganik bukan sekedar limbah, tetapi dapat menjadi masalah maupun sumber manfaat, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, yaitu dari rumah kita sendiri dengan membiasakan memilah dan mengelola sampah dengan benar. Mari bersama-sama membangun kebiasaan baru untuk lebih peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.